وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Masih di perjalanan kita dalam masalah fadilah zikir dan macam-macamnya, atau lebih spesifiknya kita membahas fadilah majlis zikir. Tentu majlis zikir yang dimaksud majlis zikrullah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari halaman 30 di cetakan yang kita pegang. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa majalisu dzikri tu'amminul 'abda minal hasrati wan nadamati yaumal qiyamah bi khilafi majalisil lahwi wal ghaflah fa innaha takunu 'ala sahibiha hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah. Majlis zikir membuat hamba aman dari hasrah dan nadamah, dari penyesalan di hari kiamat. Majlis zikir membuat hamba diamankan atau mengamankan hamba dari penyesalan di hari kiamat. Maka sesiapa yang ingin mempersedikit penyesalannya di hari kiamat, maka hendaknya dia banyak berzikir atau bermajlis dengan orang-orang yang berzikir sesuai dengan syariat Allah. Bi khilafi majalisil lahwi wal ghaflah. Ini berseberangan dengan majlis kelalaian. Fa innaha takunu 'ala sahibiha hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah. Majlis kelalaian, majlis lalai itu justru akan memberikan ke sahibnya, yaitu pelakunya, hasrah dan nadamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqad rawa Abu Dawud bi isnadin hasan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allah ta'ala tirah. Wa man ittaja'a
muttaja'an la yadhkurullaha fihi. Waalaikumsalam. La yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Ay naqsun wa tabi'atun wa hasrah. Kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah. Barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk, atau qa'ada maq'adan di sini, maq'ad bisa masdar mimi misalnya, maka duduk dengan suatu perbuatan duduk, ya berarti sangat umum, mutlak, yang penting duduk di suatu tempat dan dia tidak berzikir kepada Allah dalam perbuatan tersebut. Kanat alaihi minallahi ta'ala tirah, maka dia akan mendapatkan tirah. Ditafsirkan di sini tirah adalah naqs tabi'ah dan hasrah, kekurangan dan efek samping di kedepannya, dan juga penyesalan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang ini karena tidak berzikir kepada Allah taala. Wa man ittaja'a muttaja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi min Allah taala tirah. Yang berbaring dengan suatu pembaringan, dia tidak berzikir kepada Allah dalam perbuatannya tersebut, maka dia juga akan mendapatkan penyesalan. Apakah itu berarti bahwasanya dia akan masuk neraka gara-gara tidak zikir kepada Allah? Ya belum tentu masuk neraka, tetapi dia akan menyesal. Semua orang akan menyesal nanti. Kenapa tidak digunakan waktunya untuk zikir kepada Allah? Dan itu sesuatu yang keseharian kita adalah cerminannya sebenarnya. Kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah, qala hafizahullah, wa min syarafi majalisi dzikri wa uluwi makaniha 'inda Allah anna Allah 'azza wa jalla yubahi bidzakirina malaikatah. Dan di antara kemuliaan majlis-majlis zikir dan ketinggian derajatnya di sisi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahi bidzakirina malaikatah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahi, membesar-besarkan, menyebut-nyebut dengan kebanggaan, ya, menyebut-nyebut zakirin, orang-orang yang berzikir ini di hadapan para malaikat. Ya, dibangga-banggakan ya orang-orang ini. Kama rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim disebutkan beliau Abu Sa'id Al-Khudri menghikayatkan, kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Muawiyah keluar menuju suatu halqah fil masjid. Faqal ma ajlasakum, maka berkata kemudian Muawiyah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di mari? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qal Allahi ma ajlasakum illa dzak. Allahi, ya. Ya, apakah benar demi Allah kalian tidaklah ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali hal tersebut, yaitu untuk zikir? Maka kata mereka, wallah ma ajlasana illa dzak. Ma ajlasana illa dzak. Demi Allah tidak ada yang membuat kita duduk seperti ini kecuali untuk zikir saja. Qal ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Muawiyah, sebenarnya saya tidak meminta half kalian
tidak meminta sumpah kalian sebagai tuduhan untuk kalian. Enggak, saya enggak nuduh kalian sehingga kalian harus bersumpah seperti itu. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Enggak ada orang yang lebih sedikit dari saya hadis kepada Rasulullah SAW. Maksudnya tidak ada orang yang semanzilah dengan saya dari segi betapa sedikitnya hadis periwayatan saya dari Rasulullah SAW. Ini tawadu'nya Muawiyah. Ya, maksudnya hadis saya sedikit ya dari Rasulullah SAW, dan kayaknya saya ini paling sedikit gitu loh. Tapi dengan sedikitnya ini saya pengen ngasih tahu ke kalian. Ada peristiwa, ada kejadian ketika itu. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW keluar menuju ke sebuah halaqah, yaitu kumpulan sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Maka berkata kemudian Rasulullah, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah terhadap apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kami untuk Islam, wa man nabihi alaina, dan Allah karuniakan kami dengannya. Kira-kira majelis ilmu seperti ini masuk gak di kategori ini, kawan? Kategori ini, majelis ilmu seperti ini masuk insyaallah ya. Kita ini duduk linadzkurallaha ta'ala, ya kan? Karena termasuk zikir pada Allah adalah membahas ilmu agama, Al-Quran, hadis, akidah yang benar, bahkan membantah akidah yang sesat, itu termasuk zikir. Dan termasuk di antara afdhalul azkar untuk masa kini, apalagi kalau sudah banyak orang munafik dan zindik yang berusaha menggerogoti Islam dan kaum muslimin. Maka sangat penting untuk mengetahui syariat Allah. Dan juga kita ini misalnya membahas tentang hal-hal berkaitan dengan Islam dan juga manhaj salaf, ini sebagai pujian kepada Allah dan syukur kepada Allah atas petunjuk Allah kepada kita mengenal Islam dan juga manhaj salaf. Jadi jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa man nabihi alaina. Gitu. Itu tujuannya, ikhwan. Maka kemudian Rasulullah SAW masih bertanya lagi, Allahi ma ajlasakum ila dzak. Demi Allah, kalian tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali karena zikir. Maka kata mereka, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kita duduk seperti ini kecuali karena untuk zikir kepada Allah Ta'ala dan memuji Allah. Apakah gambarannya mereka itu para sahabat sedang zikir jama'i? Enggak. Tapi zikir secara maknawi dan lisani, yaitu menyebut-nyebut tentang Allah Ta'ala, syariatnya, kebaikan Allah dan seterusnya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya enggak meminta halaf, yaitu sumpah kalian dengan alasan saya menuduh kalian. Enggak, saya enggak menuduh kalian. Walakinnahu atani Jibril, tapi tadi Jibril telah datang ke saya. Fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, dan Jibril mengabarkan kepada saya bahwasanya Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Wajib. Gaib, itu gaib. Ya. Kita nggak tahu dan nggak ada orang yang tahu di antara kita.
Nah, kita nggak tahu sekarang apakah kita sedang dibangga-banggakan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iya. Semoga nama-nama ana dan antum tercatat di langit dan dibangga-banggakan oleh Allah taala, masyhur di antara para penghuni langit. Kita penginkan itu. Tapi kita tidak bisa pastikan tentang diri kita dan orang lain karena ini hal yang gaib. Hanya kita berharap pada Rabb kita Azza wa Jalla. Hadis ini, ikhwah, bukan kadang ya, seharusnya selalu menjadi penghibur bagi kita ketika bermajelis ilmu dengan seberapa banyak pun atau seberapa pun orang yang menghadiri kajian kita atau menonton kajian kita. Karena apa yang ada di dunia ini fana dan juga sedikit. Kadang malah antum datang satu orang aja itu udah cukup menggembirakan gitu. Tapi kalau kita melihat hadis seperti ini dan ini untuk majelis zikir, untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, syariatnya, maka mubahatnya Allah yaitu pembangga-banggaannya Allah terhadap hamba-hamba yang bermajelis zikir itu jauh lebih dari apa yang ada di dunia ini sebenarnya. Kalau misalnya kita dibangga-banggakan oleh seorang presiden atau raja, maka akan sangat senang kita. Tapi kesenangan yang sebenarnya gak membuahkan ibadah, ya kan? Sekarang kalau gubernur Anda doang sih, antum Bekasi rata-rata ya. Misalnya Pak Anies lah, Pak Anies misalnya, hafizahullah ta'ala, datang ke majelis ini misalnya, pasti antum merasa masya Allah, ya kan? Terus kamera akan bergeser, ya, dari meliput Ana sekarang meliput Pak Anies. Padahal hanyalah seorang Pak Anies Baswedan, yang kita tidak tahu bagaimana kesudahannya di akhirat nanti. Namun bagaimana kalau misal yang hadir adalah malaikatnya Allah Ta'ala yang kita tahu mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah dan mereka adalah hamba yang terbaik gitu loh. Dan mereka mendoakan kepada Allah untuk diri-diri kita, maka jauh lebih baik, ikhwan. Ya, makanya yang hadir di majelis ilmu itu tidak diperhitungkan dari segi manzilahnya, dari segi apanya, enggak. Kalau bisa semua sama, mendengarkan, menyimak, belajar. Dan Allah Ta'ala yang akan menghisab sesuai dengan masing-masing niat kita dan juga tujuan kita dan seberapa fokus kita, seberapa juhud kita untuk datang ke majelis ilmu, ya. Maka akan mendapatkan insyaallah mubahat dan disebut-sebut namanya insyaallah Ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa atas hal tersebut, ya. Begitu. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Fahadhihi al-mubahatu min ar-Rabbi dalilun ala syarafi dzikri 'inda Allah wa mahabbatihi lah wa anna lahu maziyatun ala ghairihi min al-a'mal." Dan mubahat ini yaitu penyebut-nyebutan dengan bangganya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan atas apa? Mulianya zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala dan betapa cintanya Allah terhadapnya. Dan bahwasanya zikir memiliki maziyah. Maziyah itu kelebihan. Kayak dikatakan dalam syair, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Janganlah engkau menganggap remeh orang selainmu, sesungguhnya segala sesuatu memiliki maziyah. Maziyah ya kelebihan. Ala ghairihi minal a'mal. Jadi zikir memiliki kelebihan atas selainnya dari amalan-amalan. Ya. Jadi zikir ini membuat Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan ahlinya di hadapan para malaikat. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, wa majalisu dzikri sababun linuzulis sakinah. Majelis-majelis zikir itu adalah faktor atau penyebab turunnya sakinah.
turunnya sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyayanir rahmah, dan terliputnya rahmat, ya, kasih sayang. Antum ada kitabnya Syekh Abu Maryam? Oh ya, antum juga dapat waktu itu. Oh ya, taib. Ya, anak agak kaget aja. Masa antum punya kitab itu, anak agak kaget. Kemudian wa hufufil malaikati bidzakirin, dan terlingkarnya atau berkumpulnya para malaikat dengan orang-orang yang berzikir ini. Iya, dan ini gaib ini. Nuzulus sakinah. Taib, ini nuzulus sakinah ma'nawiyah atau zatiyah, ikhwan? Maksudnya apakah dia hissiyah atau ma'nawiyah? Nuzulus sakinah. Sakinah itu ketenangan kan ya? Asalnya maknawi dia. Tapi sakinah bisa nggak menjadi sesuatu yang refleksinya tuh di hissiyah itu ada? Jadi, iya. Bukan begitu Pak Niman? Iya. Nah, jadi tenang jiwanya. Ana sampai beberapa kali ya, banyak dari ikhwan, baik setelah khutbah Jumat kita ngobrol, atau setelah kajian, atau di WhatsApp. Ana pandemi ini nggak bisa kayak dulu, rasanya beda banget gitu. Karena kajian sekarang online, nggak offline, nggak bisa menggantikan kajian offline gitu. Dan nuzul sakinah, ikhwan, ini kan ma'nawiyah ya. Sehingga pada hakikatnya seseorang tidak bisa mengukur sakinah fulan dengan fulan ketika di majelis ilmu. Ada kalanya antum lihat seseorang di majelis ilmu dia kelihatan biasa gitu. Tapi bisa jadi hatinya betul-betul mendalam tentang ilmu tersebut. Bisa. Kayak misalnya seseorang sholat, sama gerakannya, ngebelungkuknya juga kadang agak sama khalas. Tetapi karena sakinah itu ma'nawiyah, maka ini gaib sebenarnya. Hanya Allah yang tahu seberapa kadar yang Allah turunkan kepada orang ini. Tapi kadang-kadang refleksinya itu terwujudkan di hissiyah, di material konkret. Ya mungkin matanya menangis, mungkin dia lebih nunduk, mungkin ada bergetar tubuhnya, bisa aja. Bermajelis ilmu secara langsung seperti ini menghasilkan as-sakinah afdal dan jauh dibandingkan dengan majelis ilmu yang online. Tentu kita nggak mengaibi yang online, karena beberapa rekan kita memang hanya bisa online. Dan Anda juga agak cukup terharu juga ya, ini qadar Allah, semua takdir Allah dan dari Allah, dan semoga juga untuk Allah Ta'ala ibadahnya. Beberapa kajian kita pun didengar di sebagian desa, maksudnya pemuda yang ada di desa mendengar kajian kita yang nggak pernah Anda sangkakan, nggak pernah Anda niatkan, Anda maksudkan begitu. Bahkan anak pribadi deh, nggak usah tentang orang lain yang kita tidak tahu. Kadang Anda mendengar murattal ataupun kajian Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, dan Anda mendengarnya di sebuah desa di tengah sawah. Taib, sekarang apa? Waalaikumsalam. Sekarang apakah misalnya Syekh Al-Ghamidi misalnya, ya Sa'ad Al-Ghamidi tahun Qari. Ada Syekh Khalid Al-Ghamdi, ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Syekh Khalid Al-Ghamdi itu mantan qari dan khatib Masjidil Haram. Tapi udah enggak lagi sekarang, mulai 2 tahun belakangan udah enggak lagi. Ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ini juga populer karena qiraahnya diperdengarkan di banyak tempat. Ya, misalnya kita mendengar Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dengan earphone, ya misalnya pakai handphone gitu di tengah sawah. Taib, sekarang tanyalah Syekh Fulan, kalau sempat tanya sama beliau, Syekh, antum pernah nggak niatin antum baca di studio itu antum niatkan untuk apa? Suatu saat nanti semoga ada yang dengar di sawah di Indonesia.
di Kabupaten Ciamis, di Kecamatan Rancah, di Desa Dadiharja, di daerah Tonggo, nggak mana pernah. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu, semoga beliau ikhlas dan juga para orang yang berkontribusi dalam audionya. Dan itu kan terbitan Syekh Al-Ghamidi, itu terbitan tahun 90-an akhir. Murotal beliau itu tahun 90-an akhir itu. Jadi udah berusia berapa? 20 tahun lebih. Ada mendengar sejak pesantren. Murotal beliau itu mengingatkan anak akan betul-betul keasrian alam di daerah pesantren. Ya, tapi kita dengar dan juga antum mendengar dan di mana-mana didengar. Masya Allah. Dan bukan tidak mungkin kajian kita ini yang antum datang hadir di sini kemudian. Bukan tidak mungkin kemudian rekamannya didengar oleh pemuda yang sedang ada di sebuah gubuk milik orang tuanya yang dia tidak bisa belajar kecuali dengan cara seperti ini. Bisa jadi, kita nggak tahu. Kita nggak. Dan kemudian dia mendapatkan hidayah melalui lisan kita dan melalui rekaman antum. Iya, dan antum dapat saham pahala di situ. Bisa jadi Allah Ta'ala memperkenankan para malaikat kemudian hadir di sini, kemudian Allah Ta'ala bangga-banggakan nama-nama orang-orang yang hadir di sini di depan para malaikat. Wallahu a'lam. Enggak ada yang wallahu a'lam. Kita berharap lebih afdol dari itu, yaitu surga. Kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya ketika lagi berlangsung seperti ini, Masya Allah. Ya. Wa hufufil malaikati bidzakirin, yaitu para malaikat berkeliling meliputi orang-orang yang zikir, dan ini gaib, dan ini dengan gaibnya ini itu justru lebih afdal, lebih baik daripada kalau misalnya musyahad, malaikat ngumpul kita ngelihat semua, ya tidak ada, ya nanti bagi orang malah jadi bahan ledekan jadinya. Ya, jadi sengaja manggil malaikat tuh, lihat udah ngumpul malaikat. Ya tapi ini gaib. Dan alhamdulillah atas takdir ini. Ya kita serahkan kepada Allah saja. Maka dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Agharr, qala asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma syahida ala Rasulillah SAW. Keduanya bersaksi atas Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada suatu kaum, berarti majmu'ah minan nas, itu duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali pasti apa? Para malaikat, hafathumul malaikah, yaitu apa? Dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat itu yata'adzawna kama tata'adzawun. Malaikat itu merasa tersakiti atau merasa tersiksa, nggak enak gitu, sebagaimana kalian pun bisa seperti itu dengan aroma-aroma, ya kan? Maka anjurkan untuk pakai ini. Biar malaikat juga mencium, ya, mereka memiliki indera penciuman juga, dan kalau antum niatkan ini di rumah Allah Ta'ala untuk memakmurkan rumah Allah dengan wewangian, ini bukan promosi, bukan apa. Ya. Mau banyak mau dikit silakan, dibanyak juga nggak apa-apa, digelek-gelek juga nggak apa-apa. Cuman efek sampingnya tanggung sendiri kalau antum telan ya. Dikit aja Pak, kalau banyak-banyak nanti enggak, habisin aja karena udah bosen juga soalnya. Mau ngasih terlalu mewah, mau ya. Baik, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, turun as-sakinah, ketenangan turun ketenangan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut orang ini di hadapan para malaikat yang ada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis zikir ini faedahnya besar, ikhwan.
dan di antara faedah terbesarnya yang bisa kita rasakan adalah tenangnya hati kita dengan majelis zikir. Maka kalau misalnya ada majelis yang membuat kita justru lebih condong ke masalah politik dan kecanduan dengan berita-berita politik, itu bukan majelis zikir. Dan ustadz-ustadz yang membahas-bahas tentang itu bukan ustadz-ustadz yang benar. Ya, mereka walaupun atas nama dai umat atau apa, enggak. Itu duat su, dai-dai yang jelek. Ya, walaupun kita kemudian kita juga mendoakan bagi yang telah wafat dari mereka, semoga Allah memaafkan mereka, merahmati mereka. Tapi kemudian kita yang masih hidup kemudian men-share berita tentang wafatnya, tapi dengan menyebut bahwasanya orang-orang seperti ini gurunya umat. Enggak, guru umat apa? Ya, kita jangan memuji sampai memuji di luar kadarnya gitu loh. Bukan guru umat. Bikin ricu umat, iya benar. Tapi kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang seperti ini setelah wafatnya. Ya, dan kita meminta hidayah pada Allah Ta'ala untuk orang-orang seperti ini. Jadi kalau misalnya majelis ilmu itu untuk zikrullah betul-betul, dan tujuannya bukan dunia, jabatan, pangkat, kedudukan di mata manusia, maka insya Allah itu yang dimaksud di hadis-hadis ini. Kemudian kata Asy-Syaikh Hafizullah, wa majalisu dzikri sababun azimun min asbabi hifdzil lisan wa sawnihi 'anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhshi wal batil. Majelis zikir itu sebab yang agung. Di antara sebab-sebab hifdz al-lisan, yaitu menjaga lidah, lisan, wa sawnihi 'anil ghibati wan namimah, dan menjaga dari ghibah dan juga namimah. Taib untuk dai sesat ataupun ahli maksiat yang terang-terangan berbuat maksiat, adakah hukum ghibah yang haram padanya untuk kemaksiatan dan kesesatannya? Tidak ada. Karena tidak ada dai yang sesat penyimpang yang menzahirkan kesesatannya, melainkan sangat perlu untuk diralat kesesatannya dan penyimpangannya. Ini kalau dia zahir dalam menjelaskan kesesatannya ya. Adapun pegang aja nggak apa-apa. Adapun kalau misalnya dia dai sunnah dan kita tidak tahu penyimpangannya di mana, maka nggak boleh kemudian kita aibi dia dengan alasan dia tidak satu pesantren sama saya. Ya ajib kalau kayak gitu. Harus dari lulusan Al-Irsyad misalnya. Kalau enggak, itu jangan ngaji sama dia lah, enggak terjamin. Lulusan kita aja belum tentu terjamin. Ini enggak boleh, fanatisme seperti ini enggak boleh. Ada sisi takabur dengan lettingan dan keluar dari pesantren, enggak boleh seperti itu. Ini ta'assub, ya kita udah bahas ini di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Adapun kalau misalnya dai yang memang menyimpang dari sunnah, atau dai ini dalam suatu majelis itu lebih ke anti sunnah, tapi kalau ketika audiensnya orang-orang sunnah dia mengajarkan sunnah, maka ini berarti bunglon, ini bahaya ya. Akan suatu saat akan keceplosan itu ya. Kayak ana waktu itu ngobrol dengan ada ikhwan dari Cengkareng ya. Ada beberapa dai yang memang ana udah nggak struksat sama beliau-beliau ini katanya. Loh kenapa? Ya emang yang diajarkan kitab-kitabnya kitab Ustaz Yazid, kitab ini, tapi ana nggak struksat. Kenapa? Adalah nafasnya beda gitu dengan dai sunnah pada keumumannya. Ada perbedaan pokoknya. Seorang dai bisa menyembunyikan manhajnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan pertemanan dia. Dia juga tidak bisa menyembunyikan batinnya yang suatu saat akan keluar lewat lisannya di majelis-majelis. Akan kerasa panasnya dan auranya. Maka yang seperti ini kalau memang kita tahu akan penyimpangannya, maka kita katakan, kita
kita katakan penyimpangannya apa. Dan itu bukan ghibah, tapi untuk menyelamatkan kaum muslimin dari keburukannya. Begitu juga dengan ahli maksiat yang terang-terangan bermaksiat. Maka tidak ada ghibah buat dia. Karena dia terang-terang mujahir. Terang-terangan. Dan kita pun membicarakan keburukannya di kadar yang dia terangin itu. Adapun kalau di sirnya dia, kita nggak boleh menelaah sir seseorang, apalagi rahasia seseorang. Juga yang tidak ada ghibah padanya adalah orang yang bermuamalah dan berbuat ghish dalam muamalah tersebut, baik dengan kadhib, sariqah atau lain-lainnya. Iya, sebagaimana ada oknum ikhwan yang udah ratusan juta uang para ikhwan itu tersedot lewat belalainya itu. Iya, baik dengan alasan investasi, dengan alasan minjam. Ya, dekat lagi sama ustadz tadinya, kemudian akhirnya dijauhin ya. Yang seperti ini tidak ada ghibah buat dia. Tapi tujuan kita mengatakan keburukannya adalah supaya orang-orang waspada akannya, bukan sebatas kita bernafsu untuk menjelek-jelekan dia. Gitu loh. Wan namimah, adu domba. Yang kita lihat ya kawan, di media sosial, di Facebook, ghibah dan namimah itu konsumsi keseharian, apalagi tentang pemerintahan ya. Apalagi sekarang masalah banjir Jakarta. Kita aja yang kena banjir aja kita nggak nyalahin gubernur. Tapi ada orang luar Jakarta, dia nggak kena banjir, dengar berita banjir, nyalahin gubernur kita. Lah kan dia, siapa dia gitu loh. Ini kan daerah banjir itu, sampai kemarin apa namanya, tembok di situ ambrol gara-gara banjir kemarin. Maksudnya lusa yang lalu. Nah, tapi nggak ada satupun di antara kita yang kemudian menjelekkan, menghibahi gubernur atau presidennya. Iya. Nah, berarti ini banyak orang yang mereka melakukan ghibah di media sosial ataupun namimah hanya bertujuan untuk melampiaskan saja kekesalan dia. Ya, bukan untuk nahi munkar, bukan. Melampiaskan kekesalan dia. Dan ini menunjukkan jarangnya orang berzikir, hatta di kalangan kita sendiri, ikhwan salafiyin, yang kita lihat di Facebook mereka share berita ini, share video itu, semaunya apapun. Ada beberapa ikhwan itu apapun di-share sama dia. Hatta hoax sekalipun share, khalas. Ketika diingatkan itu hoax, tetap aja ngotot dengan pendiriannya. Ini menunjukkan apa? Enggak terjaga dari ghibah atau namimah atau kadhib atau fuhsh dan batil. Menunjukkan dia apa? Tidak menjaga zikirnya. Tidak menjaga zikirnya. Tidak menjaga zikirnya. Berarti banyak kelalaian. Imma karena kebanyakan dengerin musik mungkin. Atau mungkin nggak pernah denger musik karena ikhwan kita nggak ada yang mau dengerin musik sehingga nggak punya teman bermusik. Ya kan bisa diam-diam dengerin musik, ya kan? Atau emang nggak dengerin musik karena udah nggak suka dengan musik, udah kecewa dengan Roma misalnya. Maka kemudian udah nggak mau dengerin lagi, dangdut sekarang udah beda gitu. Lah kok bangun Pak? Dangdut sekarang udah beda, saya udah nggak mau lagi, dangdut sekarang udah norak semua gitu. Maka dia kemudian tapi tetap dia ingin dengan kelalaiannya, tidak diganti musik itu dengan zikir. Maka diganti dengan apa? Diganti dengan kalimat sia-sia, yang ngobrolin orang ini itu dan seterusnya. Ini media sosial banyak. Rekan-rekan kita yang baru hijrah atau memang sudah hijrah, alhamdulillah misalnya, tapi kemudian tidak terbimbing. Ya, terbimbing. Akhirnya semaunya berbicara di media sosial. Dan giliran ada masalah pertengkaran antara ustadz dengan ustadz fulan, atau materi ini dengan materi ini dibenturkan, mereka ini orang-orang yang paling getol dalam menulis argumentasi mereka. Masya Allah, para ustadz menahan lisan dan jemari, mereka malah justru mubazir dalam mengeluarkan kalimat. Maka dikatakan sini, fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam, fa in lam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi wa bil khairi wal faidati ta'kallama wa la budda bi hadhihi al muharramati aw ba'daha. Hamba
itu pasti berbicara. Manusia pasti berbicara. Nah sekarang tinggal pilih, antum mau berbicara yang bermanfaat atau tidak gitu loh. Karena tidak ada jalan tengah. Jalan yang selamat adalah zikir. Selain itu maka itu bukan zikir, dan berarti kalau bukan zikir, bukan kebaikan, pasti merupakan hal yang haram. Maka dikatakan fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi bil khair wal faidah takallama wala budda bi hadhihi al muharramati aw ba'dihha. Nah, barang siapa kalau misalnya dia tidak berbicara dengan zikir kepada Allah atau menyebut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikri awamirihi di sini mungkin masalah ilmiah gitu ya. Masalah ilmiah ya. Amar ma'ruf nahi munkar atau ta'lim dan semisalnya. Wabil khairi. Ini waw di sini ataf wabil khairi ini kembali ke mana ikhwan? Bi dzikrillah. Fa illam yatakallam bil khairi wal faidah gitu ya. Fa illam yatakallam bil khairi wal faidah. Kalau misalnya dia tidak berbicara kebaikan dan juga hal yang berfaedah. Nah, bil khair ini kebaikan, baik kebaikan dari segi duniawi maupun ukhrawi. Tapi sesuatu yang mubahat dalam al-aqwal gitu termasuk khair dan biasanya punya faedah. Kalau misalnya antum nanya, "Ustaz, harga beras berapa, Ustaz?" Anda bilang harga beras biasanya kalau 1 liter ada yang 23 berapa sih ya? Anda soalnya biasanya beli yang satu karung Anda biasa beli. Tukang beas. Hah? 10.000 1 liter? Masya Allah. Oh gitu ya, 10.000 ya. Tapi pada nanya seperti itu, baik nggak? Baik. Antum jadi tahu ada faedahnya, ada faedah. Ya, tapi kalau Anda ngomong misalnya, coba antum sebutkan berapa jumlah cengcorang yang ada di Gang Umi ini. Ya. Terus Ustaz kalau misalnya udah ketahuan jumlahnya, Ustaz mau ngapain? Enggak, Anda pengen tahu aja biar siapa tahu ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Anfaedah. Jumlah cengcorang. Apa bedanya belalang sembah dengan belalang simbah? Allahul musta'an. Ustaz, ada enggak kalimat yang lebih afdol daripada itu? Ustaznya bilang ini kan mubah, ya enggak, ini bukan mubah, ini makruh atau bahkan bisa haram, enggak ada. Apaan coba? Atau seseorang melakukan riset seperti itu. Riset mengapa undur-undur disebut undur-undur? Ya Allah, apa enggak ada pembahasan lain akhi gitu kan? Iya. Begitu. Mengapa toke totol-totol? Enggak bermotif batik mungkin gitu kan. Iya. Ya qadarallahu ma syafa'ala gitu. Taib. Takallam, ya kalau misalnya dia enggak zikir atau enggak berkata kalimat berfaedah, maka takallama wala budda bi hadhihi al-muharramati aw ba'dihha, maka pastilah dia akan mengucapkan hal-hal yang haram atau sebagiannya bercampur dengan yang haram. Begitu. Faman 'awwada lisanahu 'ala dzikrillah sana lisanahu 'anil batili wal lagwi. Barang siapa yang membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, maka lisannya akan terjaga dari kalam yang batil atau kalam yang lalai. Ya, sekarang bagaimana kalau antum lihat fulan ahli zikir, kemana-mana tasbihnya selalu menempel di 2 jemarinya, kayak selalu nempel gitu. Ya, tetapi dia ahli dangdut juga. Kalau di pasar ada dangdutan, bahkan dia ikutan joget. Maka kita katakan zikirnya dia itu tidak ada faedahnya. Karena zikirnya dia tidak menjaga dirinya dari lagu dangdut. Ya enggak? Iya. Sekarang antum cari di pangkalan ojek ya. Oh. Itu mereka hufaz, para hafiz dangdut ya.
Antum tanya tentang lagu-lagu Roma, hafal dari tahun berapa sampai tahun. Coba tanya aja coba. Atau jangan-jangan antum sendiri mungkin. Ya, kita nggak tahu kan. Siapa tahu antum di sini ketawa tapi di hati mangkel gitu kan, bisa aja. Kok disebut-sebut sih idola gua bisa. Jarang zikir pagi petang. Kalau zikir habis sholat pun hanya seremonial belaka. Bukankah banyak orang kayak gitu kan? Banyak orang kayak gitu. Ya, seremonial belaka. Pulang kemudian habis itu langsung nyetel dangdut. Banyak. Nggak ada efek zikirnya yang tadi. Karena apa? Hanya sebatas rutinitas berapa? Rutinitas, nggak ada artinya gitu loh. Maka saunul lisan berzikir ini bukan semata-mata sebatas antum lidahnya berzikir, tapi yaitu zikir. Zikir qalbu juga harus ada gitu loh. Itu akan menjaga lisan kita. Wa man yabisa lisanuhu an dzikrillah nataqa bi kulli batilin wa laghwin wa fuhshin. Kalau misalnya kering lisannya dari zikir kepada Allah, maka dia akan mengucapkan segala hal yang batil, lalai dan kekejian. Anak-anak zaman sekarang yang sering kita lihat atau kita dengar bilang anjay, anjrit dan semisalnya, dan menyebut sahib-sahibnya sebagai anjing semuanya, itu antum lihat apakah mereka ahli zikir? Jauh sekali. Lidah mereka nggak ada bahasa-bahasa dengan zikir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya ikhwan kita sekali, anda sendiri sampai masalah lu gua, anda nggak setuju ikhwan kita itu berkomunikasi antar kita dengan lu gua. Walaupun sebelumnya temenan dekat, ya ganti dengan yang lebih baik, ganti yang lebih sopan. Tapi ini teman dekat, teman dekat. Contohkan kepada dia, anak antum, anak ente nggak apa-apa lah. Lu gua kurang, karena lu gua itu gerbang dia. Kalau lu gua doain, nanti akan ada istilah-istilah berikutnya, anjay, ya kan? Biasa nggak jadinya? Biasa, karena lu gua biasa. Iya. Sekarang kalau misalnya antum ngaji tarik, tiba-tiba Ustaz Sulam jatuh handphone anjir gitu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak usah ketawa tuh. Udah lama nggak hadir kajian ketawa aja. Ya kan nggak mungkin kan? Impossible gitu. Ya. Sesengak-sengaknya Ustadz ya. Kalau misalnya nggak pernah ngomong lu gua, nggak pernah ngomong kayak gitu, nggak bakal dia jatuh hampir ulang ngomong kemudian keluar kalimat binatang. Biasanya kan Ustadz kan astagfirullahaladzim, subhanallah gitu kan ya, keluar aslinya gitu loh, zikir gitu loh. Tapi kalau ikhwan kadang-kadang ada yang kayak gitu, keceplosan. Apalagi kalau akhwat emak-emak udah tua lagi ya, di pasar lagi palimannya. Di pasar ada yang jatuh loh, keluar dah ngomong joroknya tuh. Latah itu nggak menjadi alasan untuk seperti itu, nggak boleh jadi alasan. Wah, maklum latah. Iya. Maklum latah. Astagfirullah. Bahkan kadang-kadang latah tersebut adalah terjemahan dari apa yang dia pikirkan gitu loh selama ini atau ketika itu. Ada seorang pria nih ke warung biasa, warung sayur atau warung apa gitu, ibu-ibu, maksudnya pedagangnya ibu-ibu. Pria ini, ikhwan, ini diceritakan, pria ini apa namanya, bagus lah, maksudnya perawakannya bagus kayak antum lah gitu, maksudnya gagah, masya Allah gitu loh. Nah, kemudian ibu-ibu itu kan lagi menservis kan, apa, melayani dia sebagai pembeli gitu kan ya. Lama banget. Maka kemudian ada sesuatu yang jatuh gitu, nggak tahu, anak lupa cerita yang mana. Ada sesuatu yang jatuh dari ibu-ibu tersebut, langsung kemudian mengucapkan kalimat berupa kemaluan gitu loh. Itu kan membuat orang berpikir, wah ini mentang-mentang deket laki-laki bagus, jadi itu wah ini pasti mikirin tentang itu tuh.
Itu. Jadi keluar terjemahan tersebut. Karena apa? Karena nggak menjaga dengan zikir. Nggak ada orang yang biasa zikir kemudian ngomongnya kayak gitu. Nggak ada. Dan betapa banyaknya orang yang biasa ngomong jorok susah berzikir. Susah berzikir. Dan sekali kita sekarang gini aja, antum kalau misalnya ke Indomaret, tiba-tiba antum masuk, Assalamualaikum, pasti antum jadi ustadz langsung ketika itu. Iya, pegawai Indomaret, semua pengunjung pasti ustadz ini. Padahal bukan ustadz, melainkan sering dimarahin ustadz. Iya, tapi ketika itu antum terlihat tanpa alim, padahal itu sesuatu yang masyru' loh. Kenapa kok sampai seperti itu? Orang-orang mau saking jarangnya orang berzikir. Giliran berzikir hanya seremonial, bawa tasbih. Dah gitu doang. Bawa tasbih, sorban. Duduk di depan lapaknya supaya laku, kelihatan alim, jadi biar laku. Maka kita katakan ya akhi, antum kalau misalnya menampakkan antum ahli zikir, ahli ibadah demi dagangan laris, maka ini kedustaan dan menampakkan keagamaan untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, antum berdaganglah, jujurlah. Walaupun antum kelihatan kayak orang biasa, bukan kayak orang alim, kalau orang melihat kualitas servis antum, insyaallah. Sekarang peci-peci seperti yang dipakai Pak Neman, dipakai Fulan, dipakai enggak, diikin masih bagusan dikit. Nah ini beliau peci-peci seperti ini. Di pangkalan ojek banyak. Ya kan Pak ya? Banyak tukang ojek pakai peci kayak gitu, beneran. Iya kan? Banyak, coba aja antum pasti ada pakai peci itu. Iya. Kalau pelayanan tukang ojek apalagi pakai gini ke tukang ojek, wah. Syekh itu. Tapi banyak. Tapi tujuannya apa? Lah, yang pakai peci seperti itu pun sholat pun enggak. Sholat enggak. Enggak sholat. Nah, tadi malam nih anak ke Kalibata. Maghrib anak sholat di Masjid Ar-Rahmah seberang rel. Nah, di situ kan dekat di depan masjid pas ada tukang-tukang. Ini sholat maghrib sudah mulai. Anak jalan mau ke masjid seberang rel. Ada berapa tukang, dia ada tukang dimsum. Persis peci seperti ini. Tapi bukan Pak Neman. Persis peci seperti ini. Itu lagi nungguin dimsum berdua ngobrol sama temannya. Depan masjid lagi pada sholat. Pakai peci dia, tapi nggak sholat. Apa urusan nanti itu ada dua orang tinggal shift-shiftan. Lagian siapa juga yang mau nyuri dagangan dia? Banyak orang kayak gini, nggak ada alasan nanti nggak. Emang lagi perang apa? Sif-sifan sholatnya, masya Allah. Jadi cuma apa? Untuk mengkamuflasekan bahwa saya itu beragama loh. Jadi saya nggak apa? Ya belum tentu. Yang jenggotan aja juga banyak yang memalsukan madu, ya kan? Ya kan dikeramkan kan? Ya pokoknya gitulah. Wallahul mas'ulu an ya'mur awqatana bi ta'atih. Dan kepada Allah lah kita memohon untuk memakmurkan waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Anda tanya antum. Zihad. Jaga niat antum, tapi habis ini antum ngapain pas pulang? Tidur. Hah? Masya Allah, ibadah, kerja baktinya. Kerja apa? Website, programming. Jupri, Miftah, bikin donat ibadah atau kerja juga? Ya ibadah bukan? Alhamdulillah. Ngapain nanti habis? Beli gorengan, beli sarapan, ibadah. Nafkahin keluarga loh, iya ibadah itu. Alwi sama beli sarapan juga. Sumpel. Baru kita ngomong lo gua gitu. Beneran itu.
Alhamdulillah, akhirnya diberesin juga. Syekh, antum kerja ngeracik parfum ngantri dari sekolah, masya Allah. Syekh Neman, Pak Neman istirahat. Itu ibadah 24 jam itu. Pak Rahmat. Ini juga ibadah tawakal ini. Tawakal. Atau apa itu? Masya Allah. Memakmurkan waktu dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada insya Allah ada abis ini ada ngurus kayak beliau juga insya Allah. Iya. Wa an yashghala majalisana bi dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi, dan menyibukkan majlis-majlis kita dengan zikir kepada Allah, syukur kepada Allah dan ibadah yang baik. Ya, ini tentu minta sama Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa an yaqiyana min majalisil ghaflati wal lahwi wal batil, dan menjaga kita dari majlis ghaflah, lahu dan batil. Oke, pertanyaan, bolehkah kita bermajlis dengan orang-orang biasa, orang awam yang mungkin nggak kenal kajian? Ya boleh, kalau majlisnya mubah, fadhal. Bahkan kalau antum bisa memberikan influence, bagus. Makanya kita Syekh Utsaimin itu usahakan berikan faedah di majlis manapun, walaupun kepada orang awam. Berikan, balighu anni walau ayah gitu. Walaupun kemudian antum akan diustadkan oleh mereka, bukan itu yang diincar, bukan itu yang dicari. Tapi minimal nih, misalnya antum ketemu orang-orang di kampung antum, daerah antum misalnya, antum sapa dengan assalamualaikum gitu aja. Itu sudah menjadi dakwah gerbang pertama loh. Iya, di dakwah gerbang pertama. Karena kan kita biasa kan, gitu kan. Itu nggak ada dakwahnya itu. Gitu kan. Ya kalau pakai motor tin gitu loh, pengganti salam tin gitu. Ya nanti jangan lagi nggak naik motor tin juga lagi nanti. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang pasti jawab salam insya Allah, walaupun yang benci sama antum. Assalamualaikum itu udah menjadi dakwah itu, dakwah pertama. Tapi coba kalau misalnya awal-awal antum nggak salam nggak apa, tiba-tiba Pak gitu doang, itu nggak menjadi dakwah. Ya. Kemudian ngobrol misalnya tentang apa, kalau di sini misalnya tentang banjir, berikan faedah misalnya. Oh Pak, ini air banjir nih kalau udah kayak gini, suci menyucikan Pak airnya insya Allah, boleh diwudu misalnya. Nah ini kan faedah ilmiah, bi khair, ini faedah. Maka ini bisa menjadi dakwah, dan ini nggak menjadi majelis ghaflah lagi. Iya. Atau misalnya antum di programming, punya komunitas programmer misalnya, antum ingatkan, hati-hati dengan menghabiskan waktu di depan laptop untuk kelalaian misalnya. Senyum-senyum aja. Dia senyum karena gua juga gitu. Iya. Paling susah ya di antara fitnah yang menimpa banyak orang-orang yang di bidang IT adalah kelalaian dan kemaksiatan, dan itu lebih mudah. Lebih mudah dibandingkan di dunia nyata. Karena di dunia maya itu everything is provided gitu kan. Iya. Gitulah. Ya. Kita minta sama Allah untuk bisa berdakwah dari hal-hal yang kecil lah. Di warung, kita datang ke warung misalnya, kalau bisa nyapa assalamualaikum alhamdulillah ya. Atau tunjukkan akhlak yang baik. Ini berapa Bu? Ini berapa ini? Oh ini bagus nih Bu, masya Allah, tabarakallah. Kalimat-kalimat yang nggak biasa didengar oleh orang-orang awam, tapi di lisan antum tuh terbiasa gitu loh. Orang akan menilai ini orangnya baru nih, rajin berzikir, bagus nih, lisannya bagus. Coba, ada bayi dibawa sama emaknya pakai stroller misalnya. Masya Allah, tabarakallah, cantik banget Bu anaknya Bu gitu. Ya, masya Allah, kan orang bakal senang digituin, masya Allah, daripada bujuk dong, cakep banget anak lo, kayak gile. Dari mana nih anak nih dapat nih? Antum udah hijrah masih kayak gitu bahasanya, apa nggak bisa diganti?
Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak ini, Masya Allah. Mungkin dia akan heran, kok mas kok beda ya, nggak kayak dulu ya. Alhamdulillah, saya sudah hijrah bu, Masya Allah, gitu kan. Ya Alhamdulillah. Sampai Nabi Lut alaihissalam itu berhijrah beliau alaihissalam. Fa'amana lahu Lut faqala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Nabi Lut pun beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau berkata, inni muhajirun ila Allah, saya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi saja sampai berhijrah, baik hijrah dari segi amal maupun hijrah dari segi tempat, karena beliau juga berhijrah. Kita ini ya seharusnya juga lebih giat lagi dalam menghijrahkan lisan kita yang tadinya terbiasa dengan orang-orang ngomong hal-hal yang mubahat menjadi hal yang mustahabbat. Begitu. Ya. Fa innahu khairul mas'ulin wa huwa wahdahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa bih. Baik, itu kajian Masya Allah jam segini. Kajian fiqh al-adiyah wal azkar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Siapa? Dengan siapa di mana? Ada apa? Apakah namimah itu termasuk sihir, Ustaz? Namimah? Termasuk sihir. Apakah benar hadis tentang ancaman tidak masuk surga? Apa? Iya. Pertanyaan dari Syekh Rahmatullah dari Padang itu. Kalau benar ya, karena ada customer Ana Rahmatullah dari Padang. Dia biasa beli parfum mana. Apakah namimah termasuk sihir? Ya, enggak, namimah bukan sihir, tetapi efeknya bisa lebih buruk dari sihir. Ya, bisa lebih buruk dari sihir. Dikatakan oleh para ulama bahwa namam itu bisa lebih buruk daripada sihir, karena namam bisa menghancurkan suatu keluarga atau masyarakat dalam jangka waktu, dalam sekejap, yang penyihir hanya bisa menghancurkannya dalam waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Antum kalau mau nyatet orang itu nggak bisa instan, ya kan? Harus nyembah setan dulu, harus ritual dulu, harus tahu tanggal lahirnya dulu, harus ini harus itu, naruh buhulnya lagi, itu bisa berhari-hari. Tapi kalau namimah sekejap aja. Iya, namimah sekejap aja. Ada model mirip namimah yang dia tidak termasuk namimah yang umum, tetapi dia semi namimah. Contohnya antum memamerkan kemesraan antum di media sosial. Itu memang nggak termasuk namimah, karena antum nggak ada maksud namimah, tetapi efeknya seperti namimah kepada rumah tangga orang lain, dan ini terjadi. Ya. Kalau misalnya di antara kita ini sukses dan ternyata kesuksesan kita itu membuat istri-istri tetangga kita pada mengkritisi suami mereka, maka hendaklah kita menyembunyikan kesuksesan kita. Kecuali kalau memang itu hal yang tidak dimampu untuk kita sembunyikan. Contoh, ternyata Allah Ta'ala rizkikan kita dengan rezeki yang luas, punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya motor bagus. Motornya, apa yang motornya Rahmat, apa namanya? NMAX ya. Apapun namanya itu, pokoknya kayak gitulah namanya.
Ya motor Ultraman itulah, pokoknya bagus itulah. Ya kan? Itu kan nggak bisa disembunyikan ya kon. Tetangga kita rata-rata motornya Supri misalnya, kan? Kita NMAX ini. Lewat di depan rumah kita, depan istri-istri mereka tuh. Langsung pas melewat, langsung istri balik ke rumah. Ya, langsung buka pintu terus di pintunya, Abi gitu. Mas, Bang, ya pada komplain sama suami. Itu punya motor bagus, kita masa motornya masih Supri gitu. Iya. Legenda lagi. Itu udah kayak naikin ontak Mas, susah gitu. Ya kan kita punya NMAX bukan bermaksud untuk orang supaya cemburu kan. Tapi itu bisa terjadi dan itu terjadi. Ada di sebuah pesantren. Ada di perumahan asatidahnya nih. Perumahan asatidah kan berarti kan ya asatidah doang isinya dan istri-istrinya gitu kan ya. Rencengan perumahan asatidah satu saset gitu. Kira-kira 8 atau berapa unit lah gitu ya. Ada satu ustaz yang memang Allah luaskan rezekinya karena pinter ngelobi dan pinter bisnis. Sementara ustaz-ustaz lainnya pasif soal bisnis, itu kayak nanya politik sama doyok susah ya. Nah, dia karena sukses ini ustaz satu ini ya, masya Allah, punyalah itu mobil, punya motor bagus ya. Sejujurnya Anda denger ceritanya lucu gitu loh. Ya, jadi istrinya ustaz ini dimusuhin sama semua istri di situ. Padahal istri ustaz ini nggak ada salah. Dimusuhin kenapa? Karena suami sukses punya. Ya nggak bisa dia nggak tahu ya ini nggak. Mungkin bagi dia. Iya, mereka juga salah punya suami kok kayak gitu doang gitu. Iya, pada dimusuhin satu ini, digibahin, dijelek-jelekin. Padahal nggak ada salah dia. Dia salahnya cuma apa? Suaminya kok sukses dibandingkan suami-suami mereka masing-masing. Mas, ini terjadi antara AWW ini. Iya. Padahal apa urusan coba? Iya, cuman karena mereka kadang-kadang melihat suaminya naik NMAX, naik mobil apa gitu. Terus pakaian juga bagus-bagus gitu kan. Dan suami ini nggak bermaksud untuk bikin maksud setiap lewat rumah tetangga lihat nih bilang ke suami lo gitu kan. Nggak ada niat kayak gitu. Ini memang seolah-olah menamimahkan antara suami dan istri mereka. Tapi kalau memang tidak ada niatan dan memang nggak bisa disembunyikan, maka kholas, sudah biarin aja. Beda kalau misalnya sengaja memamerkan kemesraan di media sosial kan, ya selfie sama istrinya ya, sambil kayak gini doang, ya. Iya, pakai V ini, iya. Diduakan nggak mau, tapi kayak gini, iya. Habis itu di like banyak orang, itu yang ngelihat tuh belum tentu nyaman. Atau menceritakan tentang romantisnya dia sama, aku telah membelikan gini-gini ke istriku karena emang ini udah sunnahnya Rasulullah SAW. Ceramah dia, tapi intinya pengen mengatakan bahwasanya saya ini romantis sama istri saya. Akhirnya istri-istri lain di rumah-rumah mereka masing-masing membaca postingan itu, cemburu. Mas, kamu kok nggak kayak Ustadz Hasan sih? Nah, gitu kan? Kenapa dek? Emang Ustadz Hasan apa? Itu Ustadz Hasan jenggotnya lebat. Mas enggak dicukur mulu, ya gitu. Kalau ini mungkin bagus ya. Mas itu kok Mas enggak ke Ustadz Hasan, kenapa? Itu Ustadz Hasan istiqomah motornya Supra, Mas kok NMAX? Enggak ada perempuan kayak gitu. Enggak ada perempuan kayak gitu. Enggak ada. Contoh dong Ustadz Hasan tetap tegar di atas Supra. Ya, udah Mas, udah enggak usah pakai Pajero, enggak usah pakai ini, pakai Supra. Iya, gitu. Masih bingung. Deh, masya Allah, ini perempuan jarang kayak gini, ya, nggak normal kayak ini kan. Iya. Tapi bisa seperti ini seminimum bisa. Nah, kalau misalnya bisa kita sembunyikan, maka wajib disembunyikan supaya rumah tangga orang nggak hancur. Nah, kemudian tadi pertanyaan keduanya apa tadi? Pertanyaan keduanya? Apakah benar disunahkan
Iya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah an-nammam, wa fi riwayatin al-qattat. Tidak masuk surga orang yang sering melakukan dan orang yang berbuat namimah. Namam ini pakai sighah mubalaghah. Dia kenapa namam fa'al? Karena seringnya dia berbuat itu. Orang nggak ada orang yang ngadu domba itu sekali-kali itu nggak ada. Dia sering ngadu domba. Jarang orang ngadu domba sekali-kali itu jarang. Dia tuh sering ngobrolin ngadu domba sama orang. Dan biasanya ini terjadi pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan sering tawaf di antara tetangga. Kemudian menceritakan tentang ini tentang itu. Ibu-ibu biasa. Majelis tukang sayur itu. Ya, sambil ngacak-ngacak sayur sambil ngomongin tetangga. Tahu nggak tuh Bu Eti itu Bu Eti itu suaminya gajinya lagi naik. Masya Allah. Bu Etinya aja belum tahu kalau suaminya gaji naik. Dia udah tahu tetangganya. Masya Allah. Sampai ada ibu-ibu tak khusus gaji para suami antar komplek. Jadi dia tahu gaji semua suami, setiap nomor rumah tuh tahu gajinya berapa. Tahu. Masya Allah. Ada yang seperti itu, ikhwan. Ada yang seperti itu. Kemudian lari ke RT berikutnya, RW berikutnya untuk menceritakan tentang peristiwa-peristiwa. Ngobrol di teras rumah sama ibu-ibu, suami lagi pada kerja banting tulang sama darah-darahnya dikucurin sekalian itu. Tapi istri-istrinya pada apa? Pada ngibahin. Nauzubillah min dzalik. Iya. Termasuk juga ya itu tadi yang perempuan namam. Makanya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'im binamim. Masya itu yang sering sekali berjalan dengan namimah. Orang yang melakukan namimah biasanya suka jalan kemana-mana, antar kampung, antar RT, antar rumah, ngobrol sama tangga sana sini. Suami lagi pada kerja, dia malah gibahin suaminya. Banyak yang seperti itu tuh ibu-ibu. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang menunjukkan ada dua kuburan yang lagi diazab sahibnya, pemiliknya. Itu salah satunya kana yamshi bin namimah, berjalan dengan namimah. Jadi orang yang suka namimah itu memang sering jalan. Sering jalan maksudnya sering ke tetangga, ngobrol, namimah jadinya. Gitu. Ya. Jadi benar sahih hadis la yadkhulul jannah an-nammam. Dan dalam riwayat lain al-qattat. Itu sama aja, yang suka mengadu domba. Wallahu taala alam. Khalas itu pertanyaannya. Baik. Ya karena mau nerusin tapi udah jam segini karena rencananya nih hari ini sampai jam 7 doang. Gimana dong? Gak apa-apa ya? Karena nggak usah aja. Kita lanjut di masa hadapan ya. Pertanyaan. Antum kenapa Kim kok wajahnya kelihatan miris gitu? Kasihan sekali. Tuh, kelihatan malu. Kelihatan malu gitu dia, Masya Allah. Pertanyaan dari Ria Erlina. Iya. Akan bertanya, jika di majelis tersebut, contohnya di WA berkaitan dengan urusan kantor dengan spesifik tim, yang di situ ada rekam non muslim, apakah baiknya mengucapkan salam seperti yang tadi Ustaz sampaikan? Mohon arahnya. Diperbolehkan bagi seorang muslim mengucapkan salam pada majmu'ah, kemajmu'an orang. Boleh. Ya. Walaupun di dalamnya ada orang musyrik atau kafir, iya, tapi dia enggak meniatkan mengucapkannya untuk orang musyrik tersebut. Kalau misalnya di kemajmu'an orang itu hanya ada 2 orang muslim atau 1 orang muslim, antum bilang assalamualaikum, tapi antum tujukan langsung kepada orang muslimnya. Begitu, boleh nggak masalah. Nah, ketika itu yang menjadi fardu kifayah, ya muslim menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana kalau misalnya di grup WhatsApp, entah ada muslim atau ada kafir atau enggaknya lah. Ada seorang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membernya ada 60-an atau 200-an bahkan. Apakah tetap hukumnya fardu kifayah untuk ada yang menjawab? Paham gak maksud Anda? Maka hukumnya fardu kifayah. Menzahirkan jawaban fardu kifayah. Sampai ada yang jawab, 1 orang minimal lah.
Gitu. Adapun kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga ini misalnya pengumuman tuh, nggak ada satupun yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak khawatirnya ada dosa semuanya. Anak khawatir begitu. Kenapa nggak ada yang menzahirkan jawaban salam, sehingga menimbulkan persangkaan dan suudzon. Iya, kalau mau suudzon dia mungkin jawab salamnya mungkin di dunia nyata yakin. Jarang banget orang menjawab salam di dunia nyata ya. Maksudnya ada di grup nih, antum baca di grup WhatsApp, grup masjid fulan. Wah, ada pengumuman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum jawab begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang nggak? Paham nggak maksud anda? Jarang. Apalagi ikhwan kita, jarang. Biasanya menjawab ya udah pakai read text predicted text apa namanya? Predicted word, ya automatic text itu. Ya kan? Anda juga kalau misalnya ada yang meninggal atau ada yang sakit, doa itu kan rata-rata ahlu Kopas wal Jamaah semua itu. Anda nggak pernah mau Kopas tuh. Anda nggak pernah mau Kopas. Kopas tuh berterus Kopas mereka. Ikhwan masjid fulan ya, kajian grup-grup kajian itu Kopas. Ini sama semua bentuknya tuh. Anda pakai bahasa Latin biasa aja, nulis sendiri gitu. Semoga Allah dan doa-doa biasa dari Anda, terjemahan. Dikopas lagi sama yang bawahnya kopas terhadap Anda. Cek. Tapi sekarang apakah ketika cuman kopas gitu itu sama dengan mendoakan? Enggak. Tanpa ada niatan betul-betul mendoakan enggak. Kalau ada niatan ini ya. Kalau ada niatan, tapi kan rata-rata yang tahan dikit, hold dikit, copy, paste, dah selesai. Dah habis itu pindah ke grup lain, ngobrol. Nggak ada sekali rasa, nggak ada rasa. Itu kebiasaan di kita tuh. Ya. Kalau Anda karena tahu, wah ini ustadz nih, di Kopas pasti yang bener nih. Padahal mungkin Anda salah. Di Kopas, banyak tuh, Anda sampai sebel juga. Udah biarin dah. Iya. Afdol di lisan. Afdol. Tapi dia di teksnya enggak gitu. Enggak apa-apa, afdol. Afdol karena di lisan lebih nyata dibandingkan tek cuma niatan doang. Itu emang ada niatan doa benar, tapi doa itu di lisan doa. Iya, dia mungkin oknumnya mungkin. Begitu Mbak siapa namanya? Ria siapa? Iya. Ya seperti itu. Kelas. Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Ini khudz aqidatak mungkin besok aja mungkin kita mungkin insyaallah besok aja deh. Ya sekarang soalnya ada pekerjaan. Ya harus ditunaikan. Besok atau mungkin Rabu wallahu alam nanti kita lihat. Atau mungkin kajian sore mungkin nanti enggak tahu dah. Ya. Soalnya masih ada yang harus Anda lakukan. Jangan bener lagi. Kemarin sampai ini hampir masuk soalnya kemarin. Iya, qadarullah. Panen ikan, Ustaz. Iya. Panen ikan. Enggak sebanyak dulu ikannya sih. Di tempat Anda orang banyak banget. Iya di tempat antum kan kita lagi ngobrol di sini. Benar baru dia omongin yang bermanfaat kayak ngomong gini udah keluar nggak manfaatnya. Baik kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.